Apakah kalian seorang pengusaha catering atau ingin mendirikan usaha catering? Jika memang begitu, sudahkah kalian tahu bagaimana cara membersihkan limbah catering? Hidup nggak akan pernah jadi menyenangkan kalau kita nggak pernah belajar menikmatinya. Bukan perihal liburan yang mahal ataupun beli barang yang mewah. Belajar menikmati hidup artinya meromantisasi hal-hal kecil. Mulai romantisasi hidupmu dengan caramu sendiri. Permasalahan lingkungan yang berasal dari rumah sendiri. Teman-teman sobat kuliner, permasalahan lingkungan di dunia tak terkecuali di Indonesia semakin pelik. Lingkungan memainkan peran dalam keberlanjutan kehidupan semua makhluk hidup di bumi ini. Baru-baru ini sejumlah masyarakat lingkungan telah meningkat ke level baru hingga mempengaruhi ekonomi dan kebijakan di seluruh dunia. Teman-teman sobat kuliner, semua limbah, baik itu limbah rumah tangga, restoran, atau limbah catering, semuanya harus ditangani dengan baik. Jika tidak, bisa terjadi pencemaran lingkungan yang tentunya akan berdampak pula pada keadaan air tanah di sekitar kita. Adanya pencemaran ini terjadi karena bakteri mikroorganisme yang bertugas sebagai pengurai tidak tumbuh dengan baik karena kurangnya perhatian pada pengolahan limbah. Jika dibiarkan, air yang tercemar akan menjadi sarang penyakit mulai dari disentri, kolera, dan lain sebagainya. Sampah menjadi permasalahan sosial karena menimbulkan pencemaran air, udara, dan tanah. Pencemaran air, banyak sampah yang lebih dipilih untuk dibuang ke sungai daripada ke tempat pembuangan sampah akhir. Cukup dilema ya. Sampah menjadi salah satu permasalahan yang dialami oleh berbagai negara di dunia karena sifatnya yang sulit diurai. Namun keberadaannya semakin meningkat setiap tahun. Masing-masing negara memiliki jumlah yang berbeda dengan berbagai latar belakang penduduk dan kondisi negaranya, termasuk Indonesia. Persoalan sampah masih banyak ditemui di kota besar di Indonesia. Masalah ini dipicu banyak faktor seperti sistem manajemen yang kurang menunjang, lemahnya pengaturan, dan minimnya kesadaran masyarakat. Kebakaran di tempat penampungan akhir atau TPA juga kerap terjadi dan sulit dikendalikan. Oke teman-teman, mari kita saling mengingatkan supaya kita tetap berada di dalam kesadaran akan lingkungan, alam, dan kehidupan kita masing-masing dengan cara mau memahami dan mengerti tentang mengolah sampah yang dimulai dari dapur kita sendiri. Sobat kuliner, apa saja yang bisa kita lakukan tentang pemanfaatan sampah? Yaitu ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan sampah. Yang pertama adalah recycle atau mendaur ulang, yaitu pemilahan sampah, menyetor sampah plastik ke pemulung atau bank sampah, atau menyetor sampah kertas ke pemulung dan bank sampah, membuat kompos cair dan padat, dan membuat daur ulang sampah kertas. Nah teman-teman sobat kuliner, seperti halnya yang dilakukan oleh DNC, Dapur Nini Camentring selama ini, pemanfaatan sampah dapur dengan cara berkebun yang penggunaan pupuknya menggunakan sampah organik dapur teman-teman. Teman-teman sobat kuliner, sampah merupakan hasil buangan proses produksi baik industri maupun domestik rumah tangga. Sampah juga bisa diartikan sebagai sisa kegiatan manusia sehari-hari dan proses alam yang membentuk sampah organik dan sampah anorganik. Oke, jadi sampah organik dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu sampah organik basah atau pembusukan buah-buahan dan sisa sayuran, dan sampah organik kering, misalnya contohnya kertas, kayu, ranting, pohon, dan daun kering. Keduanya memiliki manfaat bagi kehidupan sehari-hari.
Nah, jadi teman-teman, sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup dan bisa terurai alami oleh bakteri tanpa adanya campur tangan manusia. Namun perlu diberikan suatu bahan kimia ya dalam membantu proses penguraiannya. Dampak yang ditimbulkan sampah ini yaitu hasil pembusukan yang menimbulkan bau busuk menyengat yang dapat menimbulkan penyakit akibat bakteri. Meskipun begitu, sampah ini tergolong sampah yang ramah lingkungan. Contohnya seperti bagaimana kita ketahui sampah organik dapat dijadikan kompos teman-teman, namun masih banyak yang belum tahu cara pengolahannya dan dimanfaatkan untuk pertanian sebab butuh ketelatenan dan melalui tahapan yang benar. Apabila tidak telaten, sampah organik bisa diolah menjadi pupuk sederhana, hanya diperlukan suatu lubang untuk pembuangan sampah organik di tanah dan tunggu hingga membusuk hingga menyerupai tanah. Teman-teman, unsur hara yang dihasilkan tersebut dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman seperti yang dilakukan oleh DNC ya teman-teman. Untuk sampah organik yang berbentuk dedaunan dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak seperti kambing, sapi, dan hewan herbivora lainnya. Luar biasa ya. Selain itu dapat juga dibuat menjadi pelet untuk makanan ayam dan ikan. Wow, manfaat sampah luar biasa ya, keren banget. Nah, ini teman-teman sobat kuliner, sampah juga dapat dijadikan sebagai kerajinan tangan. Beberapa sampah organik dapat dijadikan produk yang memiliki nilai jual seperti eceng gondok yang sudah dikeringkan dan dibakar. Nah, itu dapat diolah kembali menjadi tas. Selain itu, batok kelapa yang umumnya hanya digunakan sebagai bahan bakar dapat juga dijadikan sebagai peralatan masak seperti centong, gayung, dan lain-lain. Ini manfaat berikutnya, bisa dijadikan biogas dan listrik. Sampah organik dari tahu, tempe, dan kotoran hewan dapat dijadikan bahan utama untuk membuat biogas. Wow, cukup disediakan wadah tertutup yang dapat dijadikan penampungan gas dan ditambahkan air serta diaduk untuk mempercepat proses pembuatannya. Selain itu dapat juga ditambahkan dekompos. Untuk mempersingkat waktu pembuatan, karena apabila hanya menggunakan air butuh waktu lebih dari 2 minggu ya. Itulah beberapa manfaat sampah organik yang belum banyak dimanfaatkan karena baunya yang tidak sedap. Sesungguhnya apabila diolah dengan telaten dapat dijadikan sebagai peluang usaha dan juga mengurangi global warming teman-teman. Semoga kedepannya masyarakat Indonesia bisa sadar akan manfaat sampah tentunya. Luar biasa ya, kita sekarang ini kan terjadi namanya global warming. Nah, dengan sampah ini sebenarnya itu bisa mengurangi yang namanya global warming. Dan ya itu tadi harapannya, semoga kedepannya masyarakat Indonesia bisa sadar kembali akan pentingnya pengolahan sampah organik agar teman-teman Indonesia terbebas dari pencemaran lingkungan. Selamat mencoba. Ya teman-teman sobat kuliner, semoga tayangan ini betul-betul bermanfaat. Dan marilah mulai sekarang kita saling mengingatkan, saling memberi tahu, saling memberi edukasi, pemahaman tentang bagaimana cara pemanfaatan sampah, karena kita mau tidak mau sehari-hari itu bergelut di sana, apalagi ibu-ibu ya, sehari-hari memang pastilah itu di dapur dan mengolah makanan tentunya, dan itu pasti berhubungan dengan sampah. Dan memang keren banget manfaat sampah yang barusan dipaparkan ya. Semoga semuanya bermanfaat ya. Terima kasih.